Om Swastiastu, selamat pagi. Jadi pada pagi hari ini kami dari SKDA 2 akan mempresentasikan student project kami yang berjudul Lentigo. Yang berikut merupakan anggota dari SKDA 2. Selamat pagi, dokter dan juga teman-teman semua. Perkenalkan, saya Veronica Angelina Budi dengan 3 digit yang terakhir 001 akan menjelaskan terkait bab 1 dari penulisan student project kami ini. Yang pertama, yaitu latar belakang. Jadi, lentigo ini adalah makula berpigmen kecil berbatas tegas yang dikelilingi oleh kulit yang tampak normal. Biasanya disebabkan akibat paparan matahari secara terus-menerus, namun terdapat beberapa jenis lentigo yang dibedakan berdasarkan penyebabnya, seperti lentigo simplex yang dimulai pada masa kanak-kanak, solar lentigo yang diakibatkan paparan sinar matahari secara terus-menerus dan biasanya muncul pada orang dewasa, UVA lentigo yang diakibatkan oleh terapi fotokemoterapi psoralen dan ultraviolet A, dan ink spot lentigo yang terjadi ketika mengalami luka bakar akibat paparan matahari terik. Untuk diagnosis lentigo saat ini dapat menggunakan reflectance confocal microscopy atau RCM, di mana RCM ini memungkinkan akuisisi data yang cepat dengan resolusi spasial kulit yang tinggi. Untuk diagnosis banding dari lentigo ini, seperti keratosis actinic epiloides atau freckles, porokeratosis, dan juga keratosis seborrheic. Terkait terapinya saat ini, beberapa metode perawatan kimia dan fisik dapat digunakan untuk menghilangkan lentigo. Selanjutnya, saya akan membahas terkait rumusan masalah, yaitu apa definisi dari lentigo, bagaimana epidemiologi dari lentigo, bagaimana etiopatogenesis dari lentigo, bagaimana manifestasi klinis dari lentigo, apa saja faktor risiko dari lentigo, bagaimana diagnosis dan diagnosis banding dari lentigo, apa saja pemeriksaan penunjang untuk lentigo, bagaimana tata laksana dan pencegahan dari lentigo, serta bagaimana prognosis dari lentigo. Untuk tujuannya yaitu menjawab apa yang ditanyakan pada rumusan masalah. Baik, berikutnya terkait manfaat dari penulisan student project kami ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Di mana manfaat teoritis student project ini adalah dapat dijadikan sebagai sumber referensi untuk menambah wawasan pembaca terkait penyakit lentigo. Manfaat praktis yang pertama bagi mahasiswa, student project ini diharapkan dapat menjadi sumber tambahan pembelajaran bagi mahasiswa dalam memahami penyakit lentigo. Yang kedua bagi masyarakat, student project ini diharapkan dapat menjadi informasi tentang penyakit serta cara pencegahan lentigo. Dan yang ketiga bagi instansi, student project ini diharapkan dapat mendorong studi lebih lanjut terkait dengan lentigo. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya untuk bab 1. Terkait penjelasan lanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, saya Putri Cianarti Pramudia dengan 3 digit dan terakhir 040. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang definisi lentigo. Lentigo berasal dari bahasa Latin, yaitu lens yang berarti lentil. Lentigo merupakan makula hiperpigmentasi berbatas tegas yang tidak memudar tanpa adanya paparan UV. Pada pemeriksaan histopatologi menunjukkan peningkatan melanin pada lapisan sel basal dan peningkatan jumlah melanosit yang tersusun sendiri-sendiri. Lentigo merupakan bintik-bintik berwarna coklat hingga coklat gelap atau hitam, bulat dengan diameter yang antara 5 sampai 20 mm. Lentigo ini dijumpai di hampir seluruh bagian tubuh dan lesinya tidak terbatas pada tempat yang terpapar sinar matahari saja. Terdapat beberapa jenis lentigo yang disebabkan oleh penyebab yang berbeda. Baik, sekian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Perkenalkan, nama saya Nimadik 19 Arsideki dengan 3 digit NIM terakhir 065. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai epidemiologi dari lentigo. Jadi terkait insiden di mana dari semua melanoma, lentigo ini menyumbang sekitar 4-15% kejadian, mewakili hingga 10-26% melanoma kepala leher, di mana area inilah yang paling sering muncul. Untuk rata-rata usia itu yang rentan terkena lentigo adalah dari usia 66 sampai 72 tahun. Biasanya pada orang tua ini muncul pada kulit yang rusak akibat paparan matahari secara kronis. Di mana untuk laki-laki ini lebih cenderung terkena dari lentigo. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman-teman. Terima kasih.
Selamat pagi dokter, di sini saya melanjutkan terkait etiopatogenesisnya. Di sini saya bagi berdasarkan beberapa klasifikasi. Yang pertama itu ada lentiginosis generalisata, di mana itu adalah lesi multiple yang timbul perlahan dalam kelompok kecil sejak usia dini. Nah, untuk patogenesisnya sendiri itu masih tidak diketahui. Untuk lentiginosis generalisata sendiri itu dibagi menjadi dua. Di sini ada lentiginosis eruptif, juga ada sindrom lentiginosis multiple. Untuk yang eruptif sendiri itu lentigo yang jumlahnya sangat banyak dan terjadi dalam waktu yang singkat, di mana lesi awalnya itu berbentuk telangiektasis, lalu dia berkembang menjadi berpigmentasi, lalu hingga terjadi akhirnya melanositik selular. Lalu selanjutnya itu sindrom lentiginosis multiple, ini berkaitan dengan kelainan perkembangan yang terjadi secara dominan autosomal dan muncul pada waktu lahir dan bertambah saat pubertas. Lalu untuk gejalanya ini disebut dengan sindrom Leopard, di mana ada singkatan sendiri, ada lentigens, ada AKG abnormalities, ada cell ocular hypertelorism, ada pulmonary stenosis, ada abnormality of genitalia, ada retardation of growth, dan ada juga deafness. Lalu yang kedua itu ada lentigo akibat kelainan bawaan. Di sini saya cantumkan dua, yakni ada sindrom Peutz-Jeghers, di mana sindrom ini itu terjadi secara herediter, di mana tanda-tandanya itu ada poliposis gastrointestinal, makula berpigmen mokukutan, dan kecenderungan untuk kanker tertentu. Nah, di sini terjadi akibat mutasi garis germinal STK11 disertai dengan cacat yang didapat pada alel STK11 kedua dalam sel somatik. Nah, gen STK11 atau LKB1 ini berfungsi sebagai penekan tumor yang berperan penting dalam mengatur siklus sel. Lalu biasanya itu akan muncul makulum mukokutan berwarna biru tua, coklat hingga hitam berpigmen pada 95% individu dengan sindrom Peutz-Jeghers. Lalu yang kedua itu ada sindrom xeroderma pigmentosum, di mana di sini merupakan kelainan genetik juga yang terjadi secara resesif autosomal langka, di mana pasiennya itu fotosensitif dan rentan terhadap kanker kulit. Di mana untuk sindrom ini tersendiri terjadi akibat gagalnya perbaikan DNA yang mengakibatkan hipersensitivitas klinis dan selular terhadap radiasi ultraviolet dan agen karsinogenik, di mana ditandai dengan perubahan pada kulit seperti tanda kemerahan dan bintik kehitaman. Lalu selanjutnya ada lentigo simplex, di mana di sini itu biasanya lesi tunggal atau juga bisa lesi multiple terjadi saat lahir atau usia dini, sehingga sering juga disebut dengan simple lentigo atau juvenile lentigo. Nah, untuk penyebabnya sendiri itu tidak diketahui secara pasti. Lalu yang keempat itu ada radiation lentigo, di sini akibat paparan sinar radioterapi, contohnya misalnya seperti pengobatan kanker. Lalu yang kelima itu ada partial unilateral lentiginosis, itu terjadi hiperpigmentasi terbatas, di mana ini juga langka, ditandai dengan beberapa lentigen sederhana, sebagian besar pada separuh tubuh. Lalu yang keenam itu ada inherited pattern lentiginosis, di mana lentiginosis berpola yang diturunkan ini merupakan kondisi kulit jinak dan terjadi secara autosomal dominan dan paling sering terlihat pada Afrika Amerika berpigmen lebih ringan. Mungkin sekian penjelasan dari saya, akan lanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, saya Niputu Salvia Adira Surya Dewi dengan 3 digit yang terakhir 148. Saya izin untuk menjelaskan mengenai etiopatogenesis selanjutnya. Yang pertama, yaitu lentigo centrofasial, merupakan suatu penyakit genetik yang diturunkan oleh gen dominan autosomal yang nantinya akan membentuk lesi makula kecil berwarna coklat atau kehitaman yang timbul pada tahun pertama kehidupan. Lesi kecil berwarna coklat atau hitam ini akan kian bertambah semakin bertambahnya usia, kira-kira bertambah pada usia 8-10 tahun. Selanjutnya adalah lentigo senilis, yang mana etiologinya ada 3, saya dapatkan di sini. Yang pertama adalah paparan UVB yang berulang. Yang kedua adalah peningkatan regulasi gen yang berhubungan dengan metabolisme asam lemak, inflamasi, dan juga melanosit. Lalu penurunan regulasi gen confined and flow related. Dan selanjutnya, patogenesis dari lentigo senilis merupakan berkaitan dengan sel melanosit dan juga sel keratinosit. Yang pertama, sel melanosit yang berfungsi untuk melindungi kulit kita dari UV akan menghasilkan melanin yang berlebihan. UV stress akan memodifikasi sitokin epidermis seperti TNF-alpha yang meningkat dan IL-1-alpha yang menurun. Selanjutnya adalah sel keratinosit yang tugasnya mengatur pertumbuhan dan juga aktivitas dari sel melanosit, akan meningkatkan growth factor, EB1 atau endothelin 1 dan juga SCF atau stem cell factor. Selanjutnya adalah pupa lentigo, yang mana etiologinya sesuai namanya disebabkan oleh solar lamps dan juga UVA. Dan patogenesisnya belum dapat diketahui secara pasti. Tapi terdapat suatu hipotesis yaitu sistem imun yang menurun dan proliferasi melanosit yang diinduksi oleh penggunaan solar lamps dan juga UVA terapi. Selanjutnya adalah vulvar dan penile lentigo, merupakan suatu lesi jinak
dengan makula melatonik pada labial dan pada laki-laki umum ditemukan pada glans penis, sulcus corona, dan batang penis. Salah satu penyebab lesinya adalah bekas luka episiotomi setelah melahirkan. Selanjutnya, saya izin melanjutkan kembali. Yang selanjutnya adalah Logier-Hanzinger syndrome atau yang biasa kita kenal dengan LHS. Etiologinya adalah belum dapat diketahui secara pasti. Patogenesisnya dari LHS ini diperkirakan karena perubahan sel melanosit yang berakibat pada peningkatan sintesis melanosom dan pengangkutannya ke lapisan sel basal sehingga nantinya akan terjadi akumulasi melanin di keratinosit basal dari kulit ari. Selanjutnya adalah Nervus pilus. Spectrat lentiginous nevus atau Nervus pilus disebabkan karena mutasi dari postibiotik HLAS. Yang terakhir adalah myxoma syndrome. Myxoma syndrome ini berhubungan dengan lentigo dan memiliki beberapa spektrum manifestasinya. Ada yang berkaitan dengan lentigo dan ada yang tidak. Untuk beberapa manifestasinya itu adalah LAM atau lentiginous, arterial myxoma, mucocutaneous myxoma, dan Blum-Nervi syndrome. Ada juga NAME syndrome yang mana Nevi, arterial myxoma, myxoid neurofibroma, dan juga Epilepsy syndrome. Dan yang terakhir ada Carney syndrome. LAM syndrome itu merupakan gabungan dari beberapa kelainan yang memiliki hubungan dengan nodul tiroid sianina. Dan selanjutnya Carney syndrome yang diturunkan secara genetik autosomal dominan. Mungkin sekian dari saya lanjutkan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bagus Adi Suara dengan 3 digit NIM terakhir 82. Pada kesempatan kali ini saya izin melanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh rekan saya. Jadi manifestasi klinis dari lentigo, pada kasus lentigo dapat ditemui gambaran klinis. Yang pertama, makula hiperpigmentasi yang biasanya ditemukan pada wajah dari penderitanya. Kemudian ada makula hiperpigmentasi yang biasanya ditemukan di kulit kepala, terutama pada penderita yang botak. Kemudian yang ketiga ada makula hiperpigmentasi yang biasanya ditemukan di lengan dan punggung tangan yang umumnya ditemukan pada penderita yang memiliki usia lebih dari 50 tahun. Nah, untuk lesi makulanya sendiri memiliki banyak variasi, yakni berwarna kuning, coklat, hingga berwarna kehitaman. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Perkenalkan, saya Agung Aditya Saputra dengan 3 digit NIM terakhir 200. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor risiko dari lentigo. Di mana lentigo merupakan munculnya bintik hitam atau coklat dengan diameter kurang dari 0,5 cm dan biasanya muncul secara berkelompok dan biasanya mengenai daerah wajah, lengan, dan leher. Di mana pada usia lanjut dapat menderita lentigo dan seiring bertambahnya usia, bercak dari lentigo tersebut bisa bertambah banyak. Penyebab dari lentigo itu dapat berbeda-beda tergantung daripada jenis lentigo itu sendiri. Secara umum faktor risiko lentigo itu bervariasi dan bisa karena seringnya terpapar sinar matahari dan juga memiliki kulit putih atau cerah dan juga bisa karena paparan radioterapi. Baik, sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Gede Agus Liang dengan 3 digit NIM terakhir 223. Di sini saya akan menjelaskan diagnosis dari lentigo itu sendiri. Lentigo dapat ditentukan melalui manifestasi klinis dan melalui dermoskopi yang meliputi pigmentasi dan morfologi. Untuk lentigo itu sendiri ada beberapa tipe, ada yang riwayat dengan paparan radiasi dan ada juga tidak. Untuk yang radiasi itu sendiri adanya solar indigo. Itu terdapat hiperpigmentasi datar dengan batas yang jelas. Solar indigo juga umum terjadi pada seseorang yang sering terkena paparan sinar matahari. Selanjutnya untuk lentigo maligna itu hiperpigmentasi makula bersifat irregular. Lentigo maligna juga terjadi pada seseorang yang sering menerima paparan radiasi. Untuk penentuan tipe lentigo ini dapat dikonfirmasi dengan pemeriksaan histopatologi biopsi kulit. Nah, selanjutnya adalah tipe lentigo yang umumnya tidak disebabkan oleh paparan radiasi. Contohnya itu pada lentigo simplex. Next. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Agung Deraka Metarodanyana dengan 3 digit NIM terakhir 246. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan penunjang. Lentigo juga dapat menjadi keganasan dan bermetastasis. Oleh karena itu dibutuhkan pemeriksaan penunjang untuk diagnosis yang lebih pasti. Pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan yaitu berupa pemeriksaan histopatologis yang berupa biopsi jaringan. Hal ini dilakukan dengan pengambilan jaringan yang dicurigai, lalu diberi warna dan diperiksa menggunakan mikroskop. Gambaran yang paling umum dari keganasan pada lentigo itu terdapat
proliferasi melanosit di sepanjang struktur epidermis, dan selain itu terdapat gambaran atrofi serta hiperpigmentasi pada basal keratinosit. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan saya Nimade Saraswati dengan 3 digit terakhir 206. Di sini saya akan menjelaskan tentang penata laksanaan dan pencegahan dari lentigo. Di sini beberapa penanganan yang dapat dilakukan untuk penata laksanaannya. Yang pertama itu ada krim pemutih atau bleaching cream. Biasanya dokter akan meresepkan krim pemutih atau bleaching cream ini dengan kandungan retinoid atau steroid yang berguna untuk mencerahkan kulit pasien dari waktu ke waktu. Yang kedua yaitu ada krioterapi. Krioterapi ini pada prinsipnya menggunakan nitrogen cair untuk membekukan kulit yang mengalami proses penuaan. Yang ketiga yaitu ada dermabrasi. Dermabrasi ini pada prinsipnya menggunakan sikat berputar untuk menjelajahi kulit dan menghilangkan lapisan yang mengalami penuaan. Selanjutnya itu yang keempat ada perawatan laser. Di sini perawatan laser ini menggunakan laser untuk menghilangkan bintik-bintik penuaan pada kulit pasien. Namun perawatan laser ini merupakan perawatan yang paling mahal daripada perawatan penata laksanaan lentigo yang lainnya. Yang kelima yaitu ada chemical peel. Di sini chemical peel ini menggunakan proses kimiawi untuk melibatkan asam untuk melupaskan atau melarutkan lapisan kulit yang terluarnya. Dan diharapkan dengan begitu akan terbentuk kulit-kulit baru pada lapisan yang dihancurkan. Selanjutnya itu ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah lentigo atau kekambuhan lentigo setelah pengobatan. Itu ada menutupi daerah kulit yang terkena matahari dengan topi ataupun pakaian yang tertutup. Yang kedua itu ada menghindari paparan sinar matahari. Di sini biasanya pasien akan dianjurkan untuk menghindari paparan sinar matahari dari jam 10 pagi hingga jam 2 siang. Dan yang ketiga itu memakai tabir surya ataupun sunscreen. Dan sunscreen yang disarankan pada penderita lentigo ini minimal pada tangan SPF 30 serta memakai tabir surya yang memiliki kandungan UVA dan UVB. Sekian presentasi dari saya dan presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Ningkoma Augustiawati dengan NIM 225111020, izin untuk melanjutkan pada bagian prognosis. Jadi prognosis untuk lentigo tergantung pada jenis lentigo dan bagaimana pengobatannya. Namun secara umum prognosisnya baik kecuali untuk bentuk sindrom lentigo yang tidak diobati atau diterapi dengan baik. Misalnya, pada lentigo melanoma memiliki prognosis yang sangat baik jika diterapi pengobatannya dengan tepat. Begitu pula dengan tipe lentigo lainnya. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Di sini saya akan menjelaskan bab 3 terkait kesimpulan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Auranifa Gada Putra dengan 3 terakhir 192. Baik, di sini saya akan lanjutkan ke kesimpulan. Di sini dari kesimpulannya itu adalah lentigo merupakan bintik-bintik berwarna coklat yang hingga coklat gelap atau hitam dengan bentuk bulat dan juga diameternya yang kurang dari 0, cm. Jadi sekitar 5-20 mm. Lentigo sendiri bisa dijumpai di hampir seluruh bagian tubuh dan lesinya tidak terbatas pada tempat yang terpapar sinar matahari saja. Terdapat beberapa jenis lentigo juga yang disebabkan oleh penyebab yang berbeda, yaitu lentigo simplex, solar lentigo, ink spot lentigo, radiation lentigo, sunbed lentigo, puva lentigo, dan lentigo akibat kelainan bawaan. Ditemukannya bahwa laki-laki lebih cenderung didiagnosis dengan LM atau LMM, meskipun dalam beberapa kasus telah diamati bahwa didominasi oleh perempuan. Beberapa penanganan yang dapat dilakukan pada pelaksanaan lentigo yakni pemakaian krim pemutih atau bleaching cream, krioterapi, dermabrasi,
kemudian perawatan laser, dan juga chemical peel. Mungkin sekian dari saya, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, jadi sekian merupakan presentasi dari SKDA 2. Kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.